Hari ini sama Mbak Cepi. Halo. 你好，你好。你好哥哥，我很好。我很你好。你身体好吗？好。我很好。我很好。Ini dengerin lagi les Mandarin ya? Iya, les Mandarin. Dalam rangka apa kok tiba-tiba les Mandarin? Suka aja sih belajar bahasa Mandarin, dan dulu 2019 pernah tinggal di Tiongkok. Nah itu aku kepo juga sih waktu di sana. Tapi sebelum yang waktu di sana tinggal sana itu sebelumnya nggak les? Enggak, pakai Duolingo aja. Oh, Duolingo sudah is a thing ya tahun itu ya. Udah. Tapi sekarang kenapa kok tiba-tiba les? Karena aku melihat banyak orang Tiongkok yang ada di Surabaya, dan kayaknya bakalan bisa menunjang pekerjaan mungkin someday. Dan aku juga suka belajar bahasa sih. Jadi karena dulu pernah tinggal di Tiongkok, pernah ngobrol sedikit, terus kayak pengen mendalami aja. Soalnya aku aja nggak bisa sebenarnya. Iya, aku kira semua Cindo itu bisa Mandarin loh. Dulu ya, kalau sekolah itu kita cukup tahu satu kalimat. Apa? 我要上洗手间. Oh, 我要, saya mau ke kamar mandi. Oh, I see, buat izin ya? Buat izin. Oh, iya. Itu udah. Kalau misalnya di dalam bosan gitu ya. 老师，我要上洗手间. Oh, gitu. Keluar, nggak usah balik. Oh, iya. Jadi buat kabur. Oh, I see. Tuh. Oke. Nah, ini lesnya apa? Banyak tulisnya atau baca tulis? Baca tulis. Siapa tahu bisa jadi ini kan MC Dwi bahasa. Bilingual. Dulu itu pernah apa ya? Aku tuh ngeliput ada lomba bahasa Mandarin gitu ya. Kayak lombanya itu storytelling. Terus habis itu pas pengumuman juara, kayaknya itu pesertanya itu ratusan. Nah, yang pas dipanggil itu katakanlah 5, 6, 3 gitu ya. Yang 5 tuh berdiri dia. Dia merasa dia yang menang padahal belum selesai aja ngomongnya. Oh, I see, 563 gitu. Ya gitu. Tapi kayak intinya dia kayak nggak denger gitu lah. Terus salah berdiri, dia terlalu pede. Karena belajarnya itu benar-benar ngapalin storytellingnya aja. Karena dia lomba juga. Nggak tahu isinya. Iya mungkin ya, nggak tahu. Kayaknya dia ngapalin doang. Terus habis itu kayak bahasa hari-hari yang normal aja nggak terlalu bisa. I see. Ini udah berapa lama les? Kayaknya sih 2 bulan ya. Kalau saya ingatnya sih bayar lesnya udah 2 kali ya, 2 bulan ya. Nah, 2 bulan tuh belajar apa aja? Yang pertama kayak apa ya, perkenalan, terus kayak terus kayak ngomongin sekolah, kayak ya percakapan gitulah. Belum yang terlalu dalam juga tuh. Tapi dulu zaman sekolah ada pelajaran Enggak Mandarin? ada. Oh, enggak ada. Perancis. Tapi ya wes lali. Dulu sekolah di mana, Pak? SMA 8. Kok ada Perancis? Iya, ada. Jadi muatan lokalnya tuh Perancis. Bahasa Jawa enggak ada? Ada, pasti ada. Jawa ono. Biasanya mungkin sekolah saya yang terlalu Cina ya. Jadi bahasa Jawa tapi Mandarin satunya. Jadi dulu tuh SMA aku tuh yang angkatanku tuh Perancis, terus angkatan atasku tuh Jerman, bawahku tuh nggak tahu apa. Oh, ganti-ganti gitu. Jadi kayak selama 3 tahun sih. Jadi angkatanku ya udah Perancis saja. Kakak kelasku Jerman, yang bawahku tuh lupa apa. Pokoknya selama 3 tahun tuh itu. Seru. Daripada aku tuh mau Mandarin loh. Iya. Bosan. Jadi karena aku nggak tahu ya, aku SD kan di International School katanya, sekolah jelek karena aku lompat aja. Itu sudah dapat pelajaran Mandarin dari SD. SMP diulang. Maksudnya materinya tuh sama. Aku SMA diulang lagi materi sama. Aku kuliah terpaksa ngambil ada 1 kali Mandarin. Isinya sama juga. Jadi basic aja lagi. I see. Pingkuok lagi itu. Tahu nggak pingkuok apa? Apel. Itu laptop. Ada nggak? Iya, ada. Itu Apple. Pingkuok. Berarti pinyin lagi dari awal. Pinyin, Hanzi juga. Ya, nulis juga. Iya. Nulis awal apa? Angka dulu. Pas masih pakai buku kotak-kotak itu nggak sih? Pakai buku kotak. Enggak sih, aku tuh kayak random gitu loh.
Random maksudnya nggak yang kayak satu-satu angka dulu apa dulu enggak. Jadi kayak langsung ada beberapa kata, konteksnya misalnya lagi di pasar gitu ya. Langsung buat kayak gitu-gitu. Buat conversation gitu ya. Buat conversation gitu, ya kan. Soalnya wajah dulu Arab, lidah Jawa, ngomongnya Mandarin. Nah, tapi kan kayak kalau dulu ya aku belajar kan biasanya dari orang tua dulu, nggak papa, mama, yeye, nai gitu tau, terus semua, terus buah-buahan sendiri, terus baru orang apa, misalnya kayak kata panggil gitu kan, nulisnya urutannya kayak gitu. Oh iya, nggak urutan. Jadi kayak apa ya? Iya nggak urutan sih. Jadi kayak misalnya papa dijadikan satu sama kerjaan gitu. Oh langsung ya. Saya dulu kan misal kuda itu kan ma. Terus habis itu jadi mama. Mama, ada gambar-gambarnya. Ibu, ya, kayak ada tambahan komponen orang kan sebenarnya, kan gitu kan. Gambar kayak gambar wajah, gambar betul. Itu menarik sih itu. Karena kan kayak dari basic bahasanya kan ya udah, ini ada tambahan apa, ini tambahan apa, terus urutannya jadi kayak gimana gitu kan. Menarik sih. Tapi sudah sampai conversation bisa? Iya, conversation. Nulis juga. Cuman ya kalau nggak diulangin lagi kadang lupa juga gitu. Cepet banget 2 bulan. Aku berapa tahun aku belajar Mandarin? SD 6, SMP 3, 9, SMA setahun tok, kelas 10 aja. Berarti 10 tahun tambah 1 semester kuliah. Cek goblok aku. Ya kalau misalnya nggak dilatih lagi mungkin lupa juga sih. Cina KW sih emang. Mek bondo sipit itu. Casing tok. Apa? Meyo Jen. Nito Yencing channel ya. Tahu kan? Matamu di mana gitu? Iya. Ngerti, yang penting pas nyampe di sana bisa beli. Cuman pokoknya bisa beli, bisa minta barang iya. Mau makan, udah. Iya, dulu aku otodidak tuh Tuo Xiaoqian tuh udah ini banget sih, pegangan hidup banget sih. Ya, sama Woyo Jevan gitu aja udah cukup kan. Sama ini apa? Wo Puche Churro. Oke. Ya kalau aku kan enggak ya. Iya. Enggak ngerti ya. Iya. Enggak ngerti ya. Enggak, aku kan man babi coy. Oh iya. Jadi apapun ya paling tukaran sioce gitu. Sioce terus dilempar tisu tahu. Dulu di kota mana sih waktu ikut di sana? Dulu di Xi'an. Xi'an itu mana? Atas. Aduh, mana ya geografiku? Kayaknya agak bawah sini deh. Dekat kota. Kalau flightnya langsung situ? Langsung gitu Xi'an. Itu tahun 2019 sampai berapa lama di sana? Aku 2018 tuh kayak pulang pergi gitu kan, karena ngikutin visanya. Gitu kan. Pertama kayak visa turis, terus habis itu suamiku udah dapat visa apa sih yang residen itu something. Baru aku bisa agak lama gitu pulang pergi. Dulu Mas Rizky itu berapa tahun sih di sana? Dia dari 2018 kayaknya sampai 1,5 tahun kayak apa 1 tahun ya. Pokoknya kan Covid tuh 2020. Nah, kita tuh pulang Januari 2020 karena ada nikahannya saudara. Udah beli tiket tanggal 5 Februari. Tapi ternyata di sana tuh udah close border. Udah lockdown. Jadi kita enggak bisa flight ke sana, ya udah di jadi nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Terus akhirnya kan suami ngelatih di klub sana ya. Nah, akhirnya ngelatih sendiri, terus akhirnya bikin klub itu. Jadi ada hikmahnya juga sih Covid. Kita jadi bikinnya di sini ya. Iya, bikinnya di sini. Itu dulu klub atau apa? Kampus atau klub apa? Ada klub di sana. Klub profesional. Ngajar, iya. Terus ini juga sih kayak ngajar ke sekolah-sekolah juga sih. Jadi basicnya di klub, terus kayak ownernya itu melebarkan sayap gitu, nawarin ke sekolah-sekolah, terus ngelatih di sekolah juga. Ngelatih sekolah juga. Di sekolah juga. Nah, terus Mbak Jepi di situ ngapain kalau pas lagi nunggu? Kora-kora. Tapi dikasih tempat tinggal. Iya, dikasih tempat tinggal. Alhamdulillah tempat tinggal dikasih. Ya udah kayak ibu-ibu biasanya. Tapi ada kontennya juga sih. Itu tempat tinggalnya kasih apa? Rumah atau apart atau? Rumah. Tapi kan kalau di sini kan landed ya. Di sana tuh kayak apartemen gitu apart loh. Semua. Jadi aku sempat pindah rumah itu ke lantai 7.
nggak ada lift sama sekali, naik turun kayak rumah lama gitu. Tapi kalau Xi'an itu gimana kotanya? Maksudnya kayak udah bagus atau kuno? Dulu aku amazed sih, kan banyak yang bilang kalau di Tiongkok itu kayak jorok lah apa. Enggak sama sekali. Jadi jalan raya itu lebar-lebar. Terus karena kita nggak punya kendaraan ya, jadi selalu naik bis kan. Nah di sana tuh juga ada sepeda listrik yang bondo QR code langsung bisa dipakai gitu kan. Gitu. Terus canggih-canggih sih. Jadi waktu di sana pesen fast food kita tinggal touchscreen dan bayar pakai QR. Pas aku pulang tuh baru ada gitu loh. Kayak di sana tuh jauh lebih duluan. Terus kayak misalnya kita mau ngasih sumbangan gitu ya, mau infak ke masjid, atau ada orang yang kayak minta-minta karena keluarganya sakit kan ada itu ya. Dia tuh bawa barcode gitu sama ada foto saudara yang sakit kayak gitu. Itu pengemisnya, kayak sedekah. pengemisnya QR ya. Iya dulu tuh kayak gitu, udah bisa kayak gitu. Sementara dulu kan di sini belum ya, belum ada kris kayaknya dulu gitu sih. Kayak wow. Soalnya aku ke sana itu 2009 terakhir. Itu pun cuman Guangzhou, Shenzhen ya tur aja sih, jalan-jalan di selatan kan. Tahun itu WC umum masih jorok. Kalau aku WC umum biasa sih, cuman aku tuh kaget sama beberapa orang sih. Gimana? Karena aku dulu suka baca ya, sekarang suka scrolling. Dulu tuh aku punya beberapa buku kayak Korea, Jepang yang orang-orang yang traveling itu kan. Nah, salah satu culture shocknya waktu penulis itu di Cina itu adalah ke toilet itu ada orang yang nggak tutup pintu. Dan ternyata bener dong. Iya kalau itu iya. Jadi itu sih kayak, aku kan ada yang kebuka gitu ya. Wah, aku mau masuk nih. Ternyata ada ibu-ibu baru seret gitu. Aduh, ternyata ada orang kayak gitu-gitu. Dan kan ya sudah kan dia ya sudah. Iya. Nah, apa kayak yang nyiram masih orang yang mau pakai setelahnya? Nggak tahu, aku nggak masuk di situ. Nah, soalnya kan kadang kalau kayak bekasnya itu selalu masih ada sisa pertempuran itu. Baik. Terus jadinya kita yang harus nyiram duluan. I see. Tahun itu ya, bener-bener ya kalau yang umum itu jorok. Kalau misalnya udah masuk ke resto atau itu udah oke lah, udah bersih. Yang WC umum yang kadang tengah jalan atau misalnya kayak park apa gitu, terus ada WC-nya gitu. Nah itu yang jorok di situ dulu. Tahunku kayak udah mulai oke sih. Ya mungkin ada beberapa yang gitu, mungkin yang orang yang lama ya, yang sepuh-sepuh gitu ya. Tapi itu kayak vibe kotanya misalnya mall banget, gedung tinggi-tinggi atau? Iya, ada beberapa gedung tinggi. Apa ya? Aku amazed-nya itu sih jalanannya sih. Lebar kan, row-nya bisa sampai 6. Mungkin karena nggak padat sama bangunan kali ya. Kalau kita kan sini kan kanan kiri udah ada rumah gitu kan, atau bangunan resto gitu. Dan rumahnya tuh tinggi-tinggi ke atas gitu. Ya banyak highway gitu kan. Kayak bukan tol tapi misalnya nggak pakai bayar tol tapi jalannya tuh kayak tol. Iya gitu. Nah terus hidup di sana hari-hari gimana tuh? Alhamdulillah kalau misalnya kayak nyari makanan halal gitu ada ke tempatku karena aku tuh di Xi'anyang sebelahan sama Xi'an. Nah di Xi'an ini ada satu tempat wisata namanya Baiyuanmen Street. Jadi satu jalan Baiyuanmen tuh makanan halal semua dan dekat situ tuh ada kayak masjid kuno yang jadi tempat wisata gitu loh. Jadi orang yang tinggal di Xi'an yang mayoritas muslim, mungkin ada yang tinggal di Xi'an yang juga tempat tinggalku itu. Jadi makanan halal di sana banyak. Kan Xi'an itu mayoritas muslim. Xi'an ada komunitas muslimnya itu besar, dan yang itu tadi Baiyuanmen Market itu satu deret itu halal semua jual makanan. Jadi gampang Mas Ian ya. Betul sekali gampang. Nah, maksudnya pas di situ
jadi yang berhijab di situ kan diliatin orang nggak sih? Oh iya, diliatin. Diliatin. Jadi kan kadang ada orang yang spontan gitu ya, suka nyapa gitu kan. Waktu itu aku sempat jalan sendiri sama bawa babyku, terus ada bapak-bapak gitu, jadi agak dari seberang gitu. India. Aku nengok gini. Sorry. Pakistan gitu kan aku noleh. No. I'm in, mau bilang Indonesia, dia langsung India gitu. Bukan Indonesia gitu. Jadi kebanyakan dikirain orang Pakistan sih. Ya karena look Arab. Tapi dia nggak kepikiran Indonesia ya. Dikirain ya India gitu. Tapi nggak ada diskriminasi apapun. Alhamdulillah diskriminasi nggak ada. Justru banyak ditolong sih. Oke. Dikasih tahu kalau ini non halal biasanya gitu ya. Enggak. Lebih kayak ke sehari-hari. Waktu itu aku pernah nggak punya uang kecil buat naik bis, mencoba beli di supermarket, tapi mereka nggak punya kembalian gitu kan. Terus akhirnya aku tanya kan, pakai bahasa Inggris, ada yang punya uang kecil nggak ya? Terus akhirnya dibantu sama orang buat nge-tap ngebayar bis gitu. Oh, itu sudah bisa tap pakai kartu kan? Waktu itu kita pas lagi nggak ada saldo gitu. Harusnya kan nyemplungin uang bisa, cuman kita juga nggak ready uang kecil gitu. Oh, nggak bisa kembalian soalnya kan? Ya. Nah, zaman itu kan, maksudnya tahun itu kan kita sudah biasa bersosmed kan sebenarnya di sini. Terus masuk sana ditutup semua. Masih bisa sih kalau aku kayak Instagram bawaan dari HP ku bisa. Gitu. Tapi VPN enggak? Iya VPN. Susah lagi dulu aku pakai Android. Duh, susah banget. Suamiku yang udah pakai Apple waktu itu VPN masih lumayan oke lah. Terus sana aku nyoba bikin Douyin kan. Iya, bikin WeChat juga. Douyin. Oh iya Douyin. Ya. Itu juga videoku tuh di-banned. Apa karena aku kerudungan ya? Jadi aku sempat posting sama anakku, terus kayak videonya ke-upload tapi kayak terus hilang gitu loh, nggak ada yang nonton gitu loh, tau nggak sih? Oh, kayak shadow ban gitu ya? Kayak gitu. Waktu itu umur berapa anak? 1 tahun. Berarti pas berangkat ke sana baru lahir banget. Aku berangkat ke sana tuh 4 bulan. Belum 1 tahun ya, aduh gimana sih ngitungnya. Pokoknya aku tuh lahiran LDR 3 bulanan gitu, terus bulan ke-4 itu aku udah nyusul gitu. Gimana tuh ngurus bayi? Bisa aja sih, aman aja sih. Masih satu. Masih satu. Nah, terus kayak aku penasaran hidupnya di situ sih. Berarti kan kayak belanja hari-hari pasar biasa. Nggak ada kayak harga tiba-tiba dinaikin atau apa? Nggak ada. Cash. Itu sih Anda yang terjadi di sini ya kalau kemana-mana ya. Cash banyak kan? Cash. Kalau misalnya aku bawa cash, kalau sama suami bisa pakai yang QR itu gitu. QR-nya ikut ke apa? WeChat? Iya, Alipay. Alipay di dalamnya WeChat atau terpisah? Kalau WeChat kayaknya sendiri deh. Alipay sendiri, saya ingatku sendiri gitu. Oh, oke. Terus jadi tinggal tap semua itu. Tinggal tap semua. Itu benar-benar di semua, maksudnya kayak pasar gitu atau supermarket aja? Kalau pasar aku nggak pernah kayak yang benar-benar pasar tradisional ya, karena nggak tahu. Cuman aku pernah kayak ada orang yang jual di pinggir jalan itu udah pakai QR. Oh, ya sudah sama kayak di sini lah ya. Udah umum banget QR di sana gitu. Dan di sana tuh dulu aku amazed sama salah satu mall, aku lupa mall apa namanya, tapi di nursery roomnya itu kan biasanya kan cuman ya udah tempat wastafel, tempat tidur, tisu kering gitu ya. Mungkin karena di sana ada musim dingin ya, jadi tuh ada dispenser buat tisu basah. Oh, oke. Jadi tisu basahnya tuh diangetin di situ. Terus habis itu apa lagi ya? Disediakan kayak bottle warmer. Jadi bener-bener kayak ini nursery room umum ya? Tapi iya sekomplit itu. Kan sekarang pasti yang dicari nursery room kan kalau jalan-jalan kan. Itu. Berarti bottle warmer alatnya itu? Ada di salah satu mall gitu. Kayak wow, semuanya tersedia. Kenapa kok ada tisu basah diangetin gitu? Oh mungkin karena musim dingin kali ya. Gitu. Ya sama biasanya kan kita setiap kali masuk restoran bukannya dikasih ya kalau di sana? Aku selalu dikasih sih. Apa itu? Ya bottle warmer. Kayak bukan bottle warmer, kayak kain kayak anduk gitu dipanasin gitu loh. Anduk anget. Nggak tahu itu di restoran mana ya. Pokoknya kan karena aku ikut tur kan. Terus misalnya masuk restoran gitu dibagiin kayak anduk anget gitu.
Jadi bisa buat apa? Oh mungkin muka. karena tur kali ya. Nggak tahu juga. Kan rombongan tur kali ya. Jadi mungkin. Iya mungkin. Jadi udah dipaketin selalu ada anduk anget. Buat ngelap muka doang. Terus udah. Benar. Nah itu terus berarti baliknya itu persis sebelum lockdown. Jadi aku pulang ke Surabaya itu ya udah cuman bawa baju sedikit terus kayak. Berarti ini masih ada yang di sana? Waktu itu kayak slow cooker bayi, terus habis gitu apalagi ya, pokoknya alat bikin MPASI yang kayak blender gitu, laptop, terus hard disk, kan aku ngedit juga kan, itu ditinggal semua di sana. Kita nggak tahu kan, nggak bisa balik. Akhirnya pas kebetulan tahun 2004 apa 2005 awal ya, aku lupa, temennya suamiku tuh ada yang ngelatih di sana. Nah waktu itu mau pulang, titip. Yang masih bisa balik tuh laptop sama hard disk itu. Ya kalau dia bawa slow cooker agak aneh ya. Nggak tahu kemana, mungkin udah dikasih orang ya nggak apa-apa sih. Terus kayak baju-baju juga, ya udahlah biarin aja lah. Ya yang penting yang berharga. Dan aku dulu bawa buku-buku juga, buku-buku parenting, buku-buku apa, ya udahlah. Itu direlakan ya di sana. Udah rela. Nah, tapi pas di sana kan COVID-nya kan 2019 kan sebenarnya. Nah itu nggak ada rame-rame. Karena aku masuk grup karena aku masuk grup ke apa? Student yang Surabaya Indonesia kan, sama ada pekerja juga kan. Itu tuh kita nggak ada yang kayak COVID kita harus pakai masker tuh nggak, belum. Oh ya? Bahkan Desember akhir tuh aku masih sempat ke Beijing buat ngurus paspornya suamiku, sempat ngurus di situ tuh aman-aman aja. Jadi waktu Januari kita balik, terus kayak dengar itu kan, terus mereka udah lockdown gitu. Oh berarti sepanjang itu mereka los-losan aja. Di Indo itu kan baru bulan apa ya? Maret April gitu kan, 2020. Waktu udah ada yang kena ya. Yang baru kena kan itu. Sedangkan kan namanya COVID-19 mestinya kan di China duluan kan. Berarti itu los, negara, koran, info-info gak ada. Nah apa kita ditakut-takutin ya? Ya maksudnya kan kalau 2019 tuh aku ingatnya di sini tuh udah ada berita kayak di China sudah ada ini mulai nyebar, tapi belum masuk Indonesia. Iya. Tapi seingatku nggak ada yang kekhawatiran tuh nggak ada sih. Tapi berita ada. Nah kalau berita yang bahasa Cina aku nggak tahu ya. Cuman kayak di grup itu nggak ada yang terlalu gimana sih. Jadi kita kayak ya udah santai aja gitu. Baliknya ini Januari. Januari 2020 balik, Februari tanggal 5 tuh mau flight balik, lagi udah nggak bisa. Nggak bisa. Cepet juga tapi dia. Tapi orang pas mau balik ke sini nggak ada apa-apa Mas Yan? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Padahal cuma seminggu kan itu. Kayaknya iya ya. Kayaknya cuma seminggu terus tiba-tiba langsung lockdown semua. Atau mungkin ada beritanya tapi kayak di sana mungkin juga belum yang terlalu gimana ya. Kan kalau diberitain kan kayak antri masker. Iya. Ada, kita belum maskeran, belum. Apa cuman di kota tertentu aja mungkin? Maybe ya. Kayaknya bisa jadi. Kalau Xianyang itu ke Beijing berapa jam? Kalau nggak salah flight itu ya 1,5 apa 2 jaman gitu loh kalau nggak salah. Oh berarti masih jauh ya sebenarnya. Mungkin kayak Surabaya Jakarta paling ya. Surabaya Jakarta ya. Ibu kota. Nah itu pas pertama kali mutusin kan suami ke sana. Pas baru punya anak. Kayak ya berangkat. Itu gimana tuh? Iya, jadi emang kan kalau suami sama teman-temannya yang mungkin tidak berkarir di sini ya, itu kan akhirnya keluar ke beberapa negara buat itu kan, jadi pelatih gitu kan. Jadi waktu ada kesana ya apa ya, ngerasa kayak ya udah aku ikut gitu, karena dia juga kontraknya waktu itu 3 tahun apa kalau nggak salah ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya selama itu sudah dikontrak terus kita jauhan gitu kan. Tapi itu udah nikah berapa lama? Itu aku nikah 2018. Ya, belum ada setahun. Belum ada setahun tuh. Belum ada setahun terus tahu-tahu dia dapat kontrak ke sana. Sebelumnya ngelatih di sini. Sebelumnya itu pindah-pindah, Malaysia, Swedia. Kemarin juga ditawarin ke Swedia, cuma dikasih ke adiknya.
Dia tidak bisa melepaskan yang udah settle kan di sini. Udah settle. Dan kalau misalnya nggak ada sosoknya kan orang tua atlet pasti nyari mana coachnya gitu-gitu. Nah dulu ketemunya di mana? Ketemu suamiku. Temen SD. Temen SD? Iya, SD di mana dulu? Mujahidin, Perak. Oh di Perak. Di Perak. Tapi dulu kayak nggak pernah ada, nggak yang kayak main banget, nggak punya memori main sama suami. Cuman aku tahu ini Antasari, nggak masuk kemana ke Jakarta, pertandingan, nggak masuk lagi kemana ke Malaysia pertandingan gitu. Panggilannya lebih ke Anta ya. Karena dulu Rizkynya ada 2 di di angkatanku. Rizkynya ada 2, Rizky Antasari. Terus habis itu ketemu lagi? Atau ketemu lagi. SMP SMA nggak bareng? Nggak. SMA tuh dia deketin aku. Tapi padahal udah nggak sekolah. Nggak sekolah. Tapi kok bisa masih kontak? Nggak tahu dia. Yang Facebook kali ya. Dulu zamannya Facebook ya. Ya dulu sempat kayak deketin aku gitu kan. Terus akhirnya itu kuliah itu kayak kita ketemu lagi. Kuliahnya bareng atau enggak? Enggak juga. Dulu Mbak Jadi di mana? Aku di UNER Komunikasi. Dia Anta? Di BR Supratman. Daerah Arif Rahman Hakim itu. Cuman ya itu dia kayak bolak-balik keluar pertandingan, kadang sparring, latihan gitu-gitu. Jadi teman lama. Bertemu kembali. Tapi berarti dari zaman kuliah pas lulus kuliah segala macam udah bareng kan berarti setelah itu? Enggak. Jadi kayak cuman chat-chatan aja gitu. Terus habis gitu iya mau ketemu ya, oke ayo ketemu gitu. Pas dia keluar negeri berarti? Iya jadi kita kayak sip-sipan gitu loh. Dia lagi di Swedia, aku di Surabaya. Terus aku berangkat ke Thailand, pertukaran pelajar, dia di Surabaya. Aku pulang ke Surabaya, dia ke Malaysia gitu loh. Kayak gak ketemu. Akhirnya waktu itu ketemu terus ya udah berlanjut lah. Iya. Dulu berarti sempat ke Thailand pertukaran pelajar. Berapa lama di Thailand? 4 bulan. 1 semester kan harusnya, tapi 2 bulannya kan libur ya, jadi 4 bulan. Itu di kota apa? Di kota Hatiai. Di mananya? Ada perbatasan sama Malaysia. Berarti agak bawah selatan. Kan Thailand tuh kalau nggak salah Hatiai tuh kayak ada satu garis kecil gitu loh kan. Kurus gitu kan di bawah. Perbatasan sama Malaysia gitu. Berarti orang-orangnya banyak kan ngomong Melayu dong? Ada. Kan? Nah alhamdulillahnya aku waktu ke Thailand itu juga cari makanan halal tuh gampang. Karena perbatasan sama Malaysia. Bahkan orang yang jualan tuh ya ngomong Thailand ngomong Melayu juga. Jadi gitu. Bahasa lebih gampang. Senang lagi kita belajar bahasa Thailand. Berarti bisa? Bisa. Coba aku gak ngerti sama sekali sih. Sawadee Chan Che Kanda Chan Penak Seksa Tangcat Mahawitaya Lai. Ketawa dia. Artinya. Editornya mikir ya. Artinya? Hai teman-teman, nama aku Kanda. Kanda itu nama Thailand yang dikasih dari guru ke murid-muridnya. Karena kan di sana nggak bisa bilang huruf G. Karena aku Gaby. Nih nama lahirku Gaby kan. Nah karena mereka huruf G itu disebutnya K, jadi dikasih nama Kanda gitu. Temanku yang namanya Gina dikasih nama Kania gitu loh. Jadi nama Thailand yang dikasih guru ke murid-murid asingnya. Chan Penak Seksa Tangcat Mahawitaya Lai Prince of Songkla. Saya mahasiswa asing di Universitas Prince of Songkla. Oke. Yindi Tirucaka. Nice to meet you. Guys, aku nembok suruh ngulang, Rek. Kalau aku ngertinya awalnya karena Sawadika itu kan harus cewek karena kan ada jenis kelaminnya kalau Thailand kan, kalau cowok Sawadika kan. Tapi di sana aku pernah satu apartemen tetangga nama ini sih sama Ladyboy. Jirayut bukan? Tak pikir Togo Jirayut. Sama Ladyboy. Kenapa? Mulai membayangkan ya. Kamu pernah sama dia ya, Cuk ya? Seru sih belajar bahasa lagi. Tapi memang di sana tuh jadi tiba-tiba orang jadi cempreng semua gitu ya. Kalau aku nonton drama Thailand ya kan kayak suaranya cempreng-cempreng gitu kan. Enggak cempreng sih gitu. Tapi enggak sih kalau yang cowok-cowok yang enggak semua ya. Tetap bisa enggak cempreng. Iya sih kayak. Soalnya memoriku tuh sama Thailand ya, bahkan selalu cempreng. Atau mungkin intonasinya kali ya.
Mungkin dulu tuh pernah ada yang pertukaran juga kan ke Petra orang Thailand. Ya cempreng. Cowok cempreng, cewek cempreng. Kan tak pikir ini memang harus cempreng otomatis atau gimana. Nah itu yang di sana, aku kan pernah punya klien Thailand kan. Itu kayak mereka tuh malah bikin nama supaya yang cuman satu kata. Itu memang semua kayak gitu. Iya. Emang semua kayak gitu. Kalau misalnya aku lihat di film ya, kan ada yang namanya milk. Cuman susu. Bikin satu kata. Ada yang namanya bang gitu kan. Iya. Kun apa mungkin karena ini ya, kalau kita yang orang luar Thailand mungkin kesulitan ya baca namanya mungkin ya. Jadi ada yang namanya pin. Betul. Gitu. Aku ada kun tan udah doang. Kun ploy. Udah namanya dia ploy ini ploy apa ya? Ploy. Iya, mungkin memudahkan kali ya, memudahkan ya. Soalnya nama lebih ke bunyi-bunyian ya. Ploy apa gak ono artinya? Kun ploy. Bukan kuproy, kun ploy sungguhan klienku namanya kun ploy. Kuntan, udah nek tan ya wis lah. Nek ploy gitu. Gak jelas bunyi-bunyinya. Tapi segampang itu tadi belajar itu satu yang kalimat panjang itu atau template karena mau tukar ke sana harus bisa satu itu template sih karena kayak perkenalan kan diajarin sana gitu. Cuman ya kalau untuk basic skill buat hari-hari bertahan hidup ya akhirnya jadi terbiasa ngomong sama orang gitu. Berapa bahasa total yang bisa Mbak JP? Bahasa bulan bisa nggak? Bahasa apa? Bahasa bulan. Bahasa bulan apa emang bahasa bulan? Apa dafa ya fang bivisa fa sama bubel apa? Iya. Tafaufu. Aku nggak tahu. Oh nggak tahu loh. Tapi dia jawab loh. Aku tahu tapi aku nggak tahu. Oh, I see. Maksudnya aku mesti mikir gitu loh kayak apa gimana ya. Tapi familiar kan sama bahasa. Familiar loh, aku tahu. Anak-anak bisa, cuman aku kayak bisa gampang kenapa bikin susah. I see bahasa bulan. Apa aja? Indonesia, Jawa, Inggris, bisa. Jawa, bahasa bulan. Mandarin lagi belajar, Thailand ya seingatnya. Prancis ya itu udah agak-agak lupa karena udah nggak dipakai gitu. Tapi dulu guruku pinter sih. Kita tuh madamku tuh pinter disuruh cari teman di Facebook yang bisa bahasa Prancis. Oh, oke. Jadi kita ngobrol gitu pakai bahasa Prancis. Terus habis itu di capture, disuruh print, diserahin ke madamnya gitu. Aku belas gak ono bayangan aku bahasa Prancis ya nggak ngerti leblu ngono tok. Tapi itu sih emang kayak ini kok kayak itu ada hurufnya tuh banyak tapi bacanya tuh pendek gitu loh. Oh, itu ada anunya juga kan? Jenis kelaminnya juga kan bahasanya? Kayak cowok ada benda yang diidentikan ke cowok atau ke cewek gitu kan. Tambah susah. Tapi emang seneng ngulik bahasa. Iya, suka. Bahasa Arab bisa bahasa Arab dong. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar amin. Artinya enggak tahu. Itu doa makan. Doa makan itu. Aku cuman familiar dengernya itu doa buka puasa itu. Soalnya Allah malah langsung di TV ada ya, di TV ada. Soalnya di TV sering. Jadi kalau sinetron anak kecil mau buka puasa. Kalau butuh bahasa Thailand, Mandarin ya. Tapi wajah enggak mendukung ya. Tapi ada keturunan Arabnya memang. Ternyata ada itu seberapa jauh? Jadi aku tuh kayak baru umur 20-an gitu kan sadar kalau waktu arisan keluarga besar itu ada satu eyang yang kalau aku lihat tuh kayak Siren Sungkar gitu. Tapi bukan dari pohon keluargaku atau orang tua aku gitu. Jadi kayak agak jauh gitu. Tapi kan tetap garisnya harus ada lurusnya. Tapi nggak tahu maksudnya entah itu dari apa ponakan tak apa kayak gitu loh, nggak tahu aku. Soalnya kan pasti harus lurus dong kalau supaya turunannya keluar kan. Ya. Jadi kayak keluarga besar apa gitu kan. Itu kan ada bude-bude eyang-eyang yang nggak sedekat itu gitu loh. Maksudnya ya. Gitu. Tapi dia tuh asli dari sana. Kayak dari keluarga besar
eyang siapa gitu loh. Kita kan ngumpul semua tuh. Nah, itu ada yang aku nggak tahu nggak sih maksudnya. Ya nggak terlalu kenal. Tapi looknya Arab banget. Dan tuh aku ngehnya tuh. Tapi sempet nanya dia maksudnya kayak dari mana sih. atau Cuman apa? budeku ada yang bilang, iya itu loh ada yang dari Arab, yang mirip apa, keturunan Arab, mbah siapa gitu. Keturunan doang atau dianya yang merantau dari sana? Nggak tahu. Tapi tetap orang Indonesia sih. Oh, Aku nggak tahu silsilahnya, aku nggak tahu. Tapi dulu waktu aku kecil kan tinggalku di Perak ya, kan banyak orang Arab juga kan. Ada satu temanku tuh namanya Filzah Amar, teman SD kita itu katanya mirip. Jadi setiap kali ada anak baru datang atau ada guru baru dikira itu, oh itu adikmu ya. Yang satu beneran Arab, yang satu bukan. Gitu. Ya soalnya kan kalau aku tahu kakeknya mamaku itu tuh masih asli dari sana. Masih asli dari China, terus dia merantau ke Indo. Tapi yang lainnya itu udah nggak tahu dari udah jauh lah anggapannya. Mungkin merantaunya udah garisnya udah jauh banget. Yang ini kan masih dekat. I see. Karena itu aku nguliknya ketika tahu Nataya hamil kembar. Kan cari tahu kan dari siapa garis lurus kembarnya ini. Ternyata ya itu, jadi kakeknya mamaku itu kembar. Tapi kembarannya ditinggal di sana, dia doang yang merantau ke Indo. Jadi sempet yang waktu aku ke China itu sama nenekku nganterin nyari kampung bapaknya. Jadi dia mau cari, dia masih punya kayak fotonya papanya zaman dulu gitu, terus nyari kampungnya. Oh berarti udah lost kontak kamu ya? Iya zaman itu. Iya nggak ada. Mau kontak pakai apa? Iya nggak ada WhatsApp ya, nggak ada WeChat ya. Iya. Jadi kan dia kembar, terus anaknya kembarannya itu ya diajak ikut dia, terus dia ke Indonesia berdua. Oh, jadi kayak dia ngajak ponaan gitulah, ayo dagang ke Indo, terus di sini dia baru nikah. Iya. Tuh masih tahuan garis Cina aslinya dari mana. Makanya Oh, sisanya dari mana KW, ya? makanya bahasa hilang. Oh, I see. Bahasanya hilang. Oh iya. Soalnya kan kalau zaman dulu, kenapa kok Cindo itu banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin? Karena kan waktu penjajahan Belanda kan kebagi dua. Jadi ada yang tetap sekolah Mandarin, sekolah Cina. Ada sekolah yang bisa ikut sekolah Belanda kan. Oh, I see. Iya. Ada sekolah rakyat kan, zaman dulu kan 3 itu kebaginya. Oh gitu. Jadi udah nggak. Kalau yang sudah ikut sekolah Belanda itu sudah hilang pasti. Malah lebih bisa Holland spreken dikit-dikit daripada. Iya. Tuh lah, semua keluargaku itu dulu sekolah Belanda. Oh, I see, begitu ternyata sejarahnya pemirsa. Itu makanya banyak yang nggak bisa. Karena di rumah nggak kepake kan. Oh iya. Ada yang bener-bener masih totok banget tuh, ya kepake hari-hari, lah itu baru bisa dia lancar. Kayak semua kakek nenekku dulu zaman aku kecil bahasa Belanda malahan. Makanya hilang, cuman sisa sipitnya aja. Oke. Nah, terus habis itu sekarang ini kan hari ini pas take ini adalah hari pertama masuk sekolah. Iya, anakku hari pertama masuk sekolah SD. Ini masuk SD. Masuk SD. Di SD Muhammadiyah 4. Muhammadiyah 4. Nah, itu kan biasanya nggak tahu ya kalau zamanku dulu ketika masuk, misalnya kalau dari TK masuk ke SD ini kan situasi baru, ada nggak mau masuknya lah, males-malesnya. Tadi gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Karena masa-masa rewel nggak mau masuk kelas itu udah TK? Enggak, waktu umur 3 tahun tak lesin dulu. Tak lesin IF, jadi kayak pertama kali masuk kelas ya itu di situ, rewel-rewelnya itu sempat di situ. Waktu TK dilepas sudah aman. Udah masuk. Masa-masa rewelnya. Jadi ini SD juga karena ada teman TK-nya yang satu kelas. Jadi kayak dia dia sudah aman lah ya. Happy, termasuk teman dekat juga sih. Jadi dia senang sekelas. Oh, jadi paling enggak udah ada yang kenal. Bener. Tapi yang dulu TK-nya di sini, ya Bunaya, Bundaran Pakuan City sini dekat sini. Oh, dekat sini. Ada situ, Soalnya biasanya kan kalau dia pindah terus ketemu orang baru semua itu kan bingung kan anak kan. Jadi karena ada temennya aman. Jadi kalau tak intip tadi dia kayak masih diem lihat-lihat sekitar gitu. Tapi ya mungkin udah ada interaksi sih pastinya sama teman-teman sebelahnya. Oh, tapi bisa ngintip.
Tadi kan ini apa ya kayak pengenalan lingkungan sekolah juga kan buat orang tua. Jadi orang tuanya juga ngantar ke kelas gitu. Oh, menarik. Karena kan aku belum ada bayangan ya nanti sekolah kayak gimana. Karena kalau zamanku dulu ya dicul-cul aja, lepas-lepas aja gitu kan. Nah dulu pas dulu sekolah SD sama sekarang lihat anak sudah sekolah SD, bedanya apa? Bedanya apa ya? Teknologi kali ya. Gimana? Teknologinya kali ya. Jadi aku sekarang nggak tahu ya di sekolah lain sama apa enggak. Kalau di sekolahku tadi udah ada kayak apa sih pointer LCD. Bukan. Apa sih yang disemprotin kayak LCD itu loh. proyektor kan? Iya proyektor, ada proyektor gitu-gitu. Mungkin dari teknologi kali ya. Zaman dulu masih OHP. Tapi itu pun gak di SD aku OHP, SMP ya. OHP, SD SMP. masih blackboard kan, masih kapur kan. Iya, pakai kapur ya, benar. Kayaknya teknologi sih. Dulu berarti zaman nih OHP nulis dulu. Iya zaman nih. Gak tahu sekarang masih produksi nggak ya spidolnya itu? Spidol khusus OHP. Iya. Terus ditaruh mikanya nggak pakai PowerPoint, iya masih. Betul. Ngadepnya kan mesti kebalik. Biar keluarnya lurus benar. Ini lahiran tahun berapa kamu? Gak ada. 2004 nggak tahu kan kamu? Udah ini ya, udah pakai proyektor. Udah proyektor semua. Nah, terus berarti apa sih? Proyektor di kelas itu sudah ada. Harus kayak bawa apa iPad, bawa laptop atau apa gitu? Kayaknya kelas 3 sih. Aku denger kayak udah di harus dibawain tab gitu. Tab, kayaknya salah satu pelajaran itu ada yang perlu itu tab gitu kayaknya. Tapi zaman dulu kita masih ada kayak les komputer tuh dulu tahu nggak? Iya. Dulu pernah zamanin itu nggak? Alhamdulillah aku ada komputer sih di rumah. Jadi nggak perlu. Ayahku dulu ini soalnya guru les komputer. Guru les komputer semua. Iya, benar. Dulu tuh kayak tapi dari zaman apa? Masih MS DOS. Yang masih biru-biru tuh loh layarnya. Ya cuman hitam putih biru putih gitu doang kan. DOS gitu kan. Iya. Kode-kode doang. Mentok mainan Mario. Apa sih yang silang-silang tuh loh, apa sih yang ada bom-bomnya tuh loh, Minesweeper. Iya paling ya. Tapi Minesweeper kan sudah bentuk Windows 98 paham, aku gak inget. kan ya? Iya gak sih? Minesweeper tuh 98 kan? Windows 98 kan? Udah bukan DOS kan? Jadi dulu aku tuh sempat ke Solitaire. Yang mencet ternyata ini kan zong gitu kan, apa sih istilahnya gitu? Ya kayak kartu-kartu kan kok soal itu. Aku dulu sempat ke mana? Kalimantan. Setahu aku tuh ngajar komputer. Kelas berapa ke Kalimantan? Ya belum ada aku. Oh belum ada kamu. Belum ada aku sih, ya. Oh jadi dari dulu sudah jadi guru komputer. Sebelum komputer itu. Iya sebelum komputer apa ya? Famous kan? Maksudnya kan di sini kan masih barang mewah banget kan. Jadi kayaknya dulu alhamdulillah sih. Jadi waktu kayak pelajaran komputer tuh kan diajarin cara nyetelnya gitu kan. Iya betul, dari nyalain loh. Iya, dari nyetel sampai shutdown-nya kan. Betul. Ya udah kayak biasa, aku udah kayak terbiasa gitu lah. Ternyata Masya Allah ya dulu privilege ya punya komputer di rumah itu. Betul. Terus kayak aku belajar Microsoft Word, Excel. Belajar ngetik 10 jari. Enggak. Just aku tapi dulu sekolah bukannya disuruh 10 jari? Enggak sih kayaknya, aku enggak inget ya. Pokoknya aku belajarnya sama ayah lah. Nah dulu tuh kayak 10 jari. Terus habis itu ada game Typer Shark, tahu nggak? Enggak. Jadi kayak ada hiu-hiu gitu. Hiunya itu ada tulisannya. Jadi ada kata. Kayak kita tuh di sini. Typer Shark. Jadi kita harus ngetik kata yang ada di hiu itu sebelum dia nyampe sini. Enggak ada. Itu latihan ngetik cepet itu. Wow. Jadi tambah lama tambah panjang katanya. Iya, jadi satu deret gitu ada 6 hiu. Ya kita pokoknya harus ngeliat itu semua. Ketik. Setiap keketik mati, typo ngulang. Iya. I see. Latihan itu dulu les komputer tuh isinya gitu. Dulu aku rasanya SD deh ikut lomba apa gitu. Terus kayak dapat hadiahnya itu free les komputer 3 bulan. Menarik. Ya harus diambil aja kan. Ya isinya itu ngetik-ngetik hiu. Terus bikin slide PowerPoint, rumus Excel. Sum. Iya, sisanya main itu bounce. Iya, bounce. Main bounce bola-bola warna-warni itu loh, ngumpulin 3 di. Iya. Digeser-geser. Bounce.
Berarti dirimu tuh lahiran tahun berapa tuh? 95. Ya sama kan berarti. Oh iya tah? Iya sama lah. Bulan? Januari. Oh, Aquarius bukan ya? Masih Capricorn. Oh. Sama dong, aku 21 Januari. Aku 17. Oh. Beda 4 hari aja. Iya, aku peralihannya Aquarius. Peralihan tuh tanggal berapa sih? 21. 21. Hah? Kayaknya 21 deh. Oh iya tah? Oh. 20 Aquarius. Oh pacarmu 20 Januari. Oh. 95 juga. Oh 97. Wah kita 95 iya. Ya berarti kan harusnya tumbuh di masa yang sama kan? Iya benar. Kok iso gak tahu type siap ini aku bingung. Aku gak les soalnya. Loh enggak, di pelajaran sekolah tuh juga ada. Iya dah. Oh enggak, sekolahku enggak. Wah gak tahu nih sekolahku nih. Misalnya dulu SD tuh ya itu, pokoknya karena belajarnya adalah belajar ngetik kan. Gimana caranya bisa ngetik? Kalau orang dulu kan 11 jari itu. 11 ya, 1 sampai 1. Kita harus bisa ngetik cepat. Terus dulu zaman ngedit pakai apa sih yang program editing yang dari Microsoft Word itu dari Windows apa sih? Movie Maker itu. Movie Maker kan backgroundnya biru. Nggak ingat aku. Dulu aku kali pertama ngedit video itu Movie Maker itu. Ya kalau mau ngasih tulisan kan belakangnya mereka otomatis autonya biru kan yang lama. Terus iya, baru bisa ganti hitam. Oh iya mungkin ya. Paling cuma transisi gitu kan. Movie Maker. Berarti udah belajar ngedit dari tahun berapa? Aku kayaknya SMA deh, karena ada satu tugas yang bikin film gitu. Ya aku ngeditnya itu. SMA sudah ada Premiere loh. Iya dah. Aku kenal Premiere tuh waktu kuliah sih. Gitu. Kuliah udah CS. CS apa? CS4. Oh. CS4, CS6 aku Adobe Premiere CS6. Ya. Oh. Aku dari masih belum CS namanya, Adobe Premiere berapa gitu. Bentuknya masih mirip Movie Maker. Tapi Movie Maker tuh emang sederhana sih, mudah. Ya, sama dulu tuh banyak bikin tuh foto klip gak sih? Biasanya buat anak Sweet Seventeen. Oh. Ada foto-foto terus klip jadi ada animasinya. Iya. Maksudnya kayak buat foto-foto dari kecil sampai dia gede. Oh iya. Bener-bener satu-satu geser. Nah tapi angkatanmu, aku kan nggak ngerti nih kan. Dulu kalau sekolahku ya udah Cina sentris dah. Kan Petra udah isinya Cina semua. Dan nggak pernah mereka tuh sampai kayak gini, misalnya mau UNAS, terus kan gurunya biasain. Nanti kamu dipanggil Mbak, dipanggil Mas. Itu bisa nggak mau mereka. Itu apakah terjadi sebaliknya? Dulu SMA kan aku negeri campur sih. Ada juga yang Cindo, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Masih nggak? Maksudnya kayak didiskriminasi nggak? Soalnya kalau di sekolahku berasa, jadi kayak yang non Cindo kan biasanya mostly anak guru. Itu tetap ada garisnya kayak aku berasa gitu kayak ada pembatasnya. Enggak sih kayaknya aku. Aman aja. Aman aja. Mungkin mereka juga orangnya asik-asik kali ya. Jadi maksudnya nggak yang nyebelin atau gimana. Jadi ya udah berbaur aja. Dan nggak ya mungkin karena satu angkatan jadi nggak ada yang manggil Mbak Mas gitu sih. Ya kan kalau anak-anak di angkatanku itu kayak aku bahkan nongkrong sama yang non Cindo aja mereka bingung kok aku bisa nongkrong. Kok bisa tuh apa? Kok bisa? Kok hebat? Kok bisa berbaur atau kok ngapain bisa kamu sama itu kayak gitu. Kok bisa? Ya, jadinya kayak makan pinggiran tuh mereka nggak pernah. Yang ngajak pertama ya aku main Tambak Sari, blusuk-blusuk warung-warung apa jualan baju-baju bola yang depan Tambak Sari itu ya nggak pernah. Ya aku yang ngajakin. Sampai kayak gitu dulu ya. Tapi kan aku nggak tahu yang di sisi sebaliknya. Nah berarti aku kepo nih ya. Mungkin aku kepo dulu pas kecil. Kalau jadi cewek Islam itu belajar apa? Harus ada sekolah tertentu kah atau? Kalau aku dulu mungkin karena sekolah dekat rumah ya, itu memang swasta Muslim, swasta Islam. Oke. Terus aku dibiasain orang tuaku berhijab. Oh itu dari kecil? Jadi dari SD kelas 1 kan. Terus kayak kalau misalnya aku les, aku lomba, aku pergi jalan-jalan, itu dibiasain pakai hijab. Dan aku juga lihat ibuku, eyangku, tante-tanteku tuh hijaban semua. Jadi kayak mau lepas kok malu ya. Terus waktu masuk SMP juga negeri kan,
Itu juga karena dulu tuh ya apa sih, rayon, sistem apa sih, pokoknya dekat-dekat sekolah gitu, dekat rumah kan. Itu juga mau lepas kok malu ya udahlah aku berhijab gitu. Tapi waktu itu emang nggak banyak sih yang berhijab. Jadi di kelasku itu yang berhijab cuma 2, aku sama temanku yang alumni SD yang sama. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, oke aja. Akunya tapi juga. maksudnya kayak ada misalnya pulang sekolah terus harus apa, pengajian harus apa? Enggak ada. Apa harus ada kalau belajar misalnya ngaji? Kalau ngaji tuh biasanya ini sih. Kalau aku dulu tuh di tetanggaku itu ada yang buka ngaji, jadi kita sore ke sana gitu. Itu belajar apa? Ya ngaji ini apa, huruf hijaiyah, huruf bahasa Arabnya, terus kayak kan pertama satu-satu akhirnya nyambung gitu kan, gitu sih. Itu sebenarnya belajar sama artinya juga atau belajar bacanya? Kalau ya lebih ke bacanya sih. Kalau misalnya artinya mungkin kalau memang mendalami Al-Quran tuh mungkin diajarin seartinya juga. Cuman kalau kita sih apa ya, mungkin bisa baca Al-Quran. Nah kan kadang Al-Quran ada terjemahannya ada yang versi translation gitu kan. Nah itu baru dibaca artinya gitu sih. Tapi memang yang diajarin pertama itu lebih ke membacanya dan bunyinya. Benar. Tuh. Bunyinya sebeda apa? Maksudnya kalau Mandarin kan ada 4 bunyi kan. Iya. Nah itu sama ada tandanya kayak gitu. Iya ada tandanya juga. Tapi lebih ke A-I-U sih kalau Arab ya. Jadi misalnya alif, kalau garisnya di atas tuh A. Kalau garis bacanya di bawah tuh I. Kalau misalnya ada melengkungnya tuh U gitu. Jadi A-I-U. Kalau Mandarin kan bunyinya kan. Ya, jadi misalnya nada. Ma kan ada yang ma gitu ya. Gitu kan. Itu sih. Ini jadi ini sebenarnya hurufnya kayak mati gitu ya. Terus ada alfabet A-I-U-nya itu. A-I-U-nya ngikutin tanda bacanya. Berarti mirip bahasa Jawa dong. Nah, Wonocoroko kan ada A-I-U-nya kan berubah. Jadi misalnya huruf ba gitu ya, di atas ba, bi, bu gitu. Cuman ada A-I-U aja. E-O-nya enggak ada. Iya, kadang ada yang kayak mendal oposisinya nun gitu, jadi misalnya kayak ada yang mendengung gitu-gitulah. Aku gimana menjelaskannya? Soalnya kan gitu sih. O gitu jarang. Kata yang pakai O. Lebih ke kayak U sih. Lebih bunyinya. U gitu. Nggak ada kayaknya. E juga nggak ada. Jadi kan pakai A, I, U aja. Oh iya nggak. Kalau misalnya huruf bacanya ya nggak ada. Berarti emang di bahasa Arab nggak ada huruf E. Ini aku kepo aja. Sebentar. A, alif, ba, ta, faja. Nggak ada sih. Kayak K gitu ya bacanya. Enggak sih, kayaknya nggak ada. E atau E gitu nggak ada emang. Nggak ada. Iya. A, I, U aja. Soalnya kan kalau Mandarin kan ada semua. Aku belajar Mandarin itu paling gampang translate ke bahasa Jawa. Percayalah, coba nanti gimana? Contoh. Kata-katanya itu kalau pengen ngapalin ini artinya apa, translate ke bahasa Jawa aja. Oh gitu. Karena padanan katanya lebih ada gitu. dibandingin ke bahasa Indonesia. Oh I see. Oh kalau aku ke Inggris sih. Inggris mungkin masih ada. Sama kayak misalnya gini. Jatuh ke depan, jatuh ke belakang, nyelungup, geblak. Kan jadi ada padanan katanya kan kayak gitu. Oke. Jadi sama tuh ada samanya. Oke. Jadi dulu kalau buku Mandarinku coret-coretannya bahasa Jawa semua. Oh. Nice. Soalnya ada padanannya gitu kan. Kalau di Indonesia bingung ya. Jadi panjang. Jadi kayak translate-nya tuh jadi panjang. Nah, kalau bahasa Arab ini kan aku tidak pernah mempelajari sama sekali. Paling mentok aku denger pun ya juga kalau di TV sama komentator bola bahasa Arab. Udah habis itu nggak pernah denger lagi. Iya. Ya aku baru tahu nggak ada E nggak ada O ya. Iya sih saya nggak ada sih. Kalau dari ini ya A I U ba. Ada ho. Sorry. Ho. Oh ada sih kalau misalnya O itu ada sih. Jadi kayak sod dot to zo ain goin fa kof ya ada. Itu bentuknya juga ada beda lagi. Huruf-hurufnya. Ya berarti memang lebih dekat sama Wonocoroko. Dan nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia ini kayak mempelajari kayak bahasa Thailand ya itu tuh lebih mudah daripada Indo waktu ke itu Thailand. Soalnya kayak ada
apa ya? Ya lidahnya tuh kayak nyaman gitu loh. Sementara kalau nggak salah aku punya temen dari Myanmar itu mereka agak kesulitan waktu mengucapkan bahasa Thailand itu gitu. Oh ya karena A I U E O-nya Ya masih mungkin lebih ya, mungkin mirip ya. sama bahasa Indonesia. Iya mungkin ya. Cuman aku masih nggak bayangin sih nggak bisa terlalu banyak bahasa karena itu aja misalnya kita yang sering hilang tuh kan vocabnya kan kayak kita pas lagi mau ngomong tiba-tiba katanya hilang nih dari kepala. Skip 1, skip 2 gitu kan. Paling untungannya ya ada bisa bahasa Tarsan lah, tunjuk-tunjuk aja kan. Iya. Yang penting buat beli-beli sesuatu bisa ya toh. Nah, dari ini sebelum kita mengakhiri ini karena sudah ditimerin sama anak-anak ini. Yang waktu ini kan lagi les Mandarin nih. Habis selesai Mandarin pengen belajar bahasa apa lagi? Belum kepikiran sih. Belum ada. Mandarin pengen didalami. Pengen didalami banget. Mau ngajar lah. Enggak juga sih, enggak tahu ya. Enggak tahu ya, lebih suka apa ya? Kan kadang kalau misalnya aku ketemu bule atau apa tuh kayak rasanya pengen ngobrol. Gitu loh. Kayak waktu itu aku ke Bromo itu sempat ketemu satu dari Tiongkok, satu dari Prancis. Yang ngomongnya mostly bahasa Inggris sih, tapi kayak ada sedikit-sedikit yang bisa gitu. Oke. Karena belajarnya langsung apa ya, ngobrolan hari-hari kan. Kalau misalnya ketemu orangnya kan enak sih. Mencoba dikit-dikit ngobrolin bahasanya. Cuman nanti mereka kan ada bahasa daerah lagi karena belum tentu semua bisa Mandarin. Kemarin ada klien dari sana datang ke sini nih. Ngomong nggak nyambung juga karena gitu. Jadi aku kan ngambil translatornya anak iya kan ada yang Cina yang simplified, ada yang tradisional. Betul. Ada yang daerah. Dia kalau jarang ke kota, dia nggak bisa Mandarin yang internasional tuh nggak bisa dia. Bisanya bahasa daerahnya aja. Nah itu PR lagi. Tapi yang tua-tua sih mostly. Iya. Kalau yang muda-muda aman sih. Terus habis itu mau ke sana lagi? Pengennya buat mempraktekkan bahasanya. Tapi jalan-jalan doang kan, nggak? Iya kayaknya. Tapi tinggal di luar seru juga ya? Sih. Rate 1 sampai 10 tinggal di China. 8 kali ya. 8. Ya. Oke. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Busyai. Oke. Dadah.